Semua yang dokter lakukan itu hanya untuk keuntungan pribadi dengan membawa nama masyarakat Indonesia. Jika dokter detektif memang menyelamatkan wajah masyarakat Indonesia, kenapa dokter tidak melaporkan dari awal? Kenapa? Karena memang harus ada tabayun sayang. Untuk apa? Untuk dilakukan pemerasan. Ya, jadi yang kalian lihat itu cuma di depan kamera. Kalian tidak mengetahui ada apa di belakang kamera. Tidak. Kalau Miss Gosip tahu dong, masa enggak gitu. Miss Gosip sudah pernah beberapa kesempatan ya dengan dokter detektif. Makanya Miss Gosip tahu. Jadi yang dimainkan itu adalah mindset kalian. Untuk apa? Seolah-olah dokter detektif ini adalah hero. Nah, ternyata dialah mafianya. Kenapa Miss Gosip bisa mengklaim dokter detektif ini mafia skincare sesungguhnya? Ya iya, yang pertama, dokter detektif melakukan pemerasan kepada brand owner. Yang kedua, dokter detektif memblack campaign produk orang lain. Yang ketiga, produknya sendiri sudah ilegal, masih dijual, masih diedarkan. Yang keempat, dokter detektif produknya sendiri overclaim, tapi dijual dengan klaim yang sangat tinggi dan itu tidak sesuai. Dan itu juga sudah menipu masyarakat. Jadi yang dimainkan oleh dokter detektif ini siapa? Masyarakat. Ya, kalian aja yang sangat percaya sama dokter detektif. Kita tahu manusia ini ada plus ada minusnya. Ya, ada edukasinya yang benar, tapi dokter detektif juga tidak sebenar itu. Dia juga ada kesalahannya. Udah beberapa tahun ini kesalahannya itu tertutupi. Kenapa? Karena kalian terlalu mengagungkannya. Ya, karena kalian terlalu mengagungkan dokter detektif hingga kesalahannya ini tertutupi. Nah, ketika Miss Gosip mendapatkan kesalahannya, Miss Gosip langsung laporkan. Kenapa? Karena Miss Gosip tidak ingin melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh dokter detektif hingga terjadinya tindak pidana yang lain. Seperti apa? Ditakutkan adanya pemerasan, ditakutkan ada apa-apa gitu, ya kan? Kalau kalian bilang konsepnya Miss Gosip nggak nyenggol nggak makan, salah sayang, karena Miss Gosip kalau nyenggol langsung lapor. Ya, kalau doktif nggak nyenggol nggak makan, benar. Karena ketika doktif menyenggol sebuah brand, dia langsung mendapatkan pundi-pundi cuan. Lalu kan pernah bohong, gimana mau percaya sama lu? Yang bohong itu siapa? Nah, sekarang LP-nya sudah ada. Bohongnya dari mana? Yang bohong itu siapa? Kutanya. Terus kalian doktif nggak pernah bohong. Hampir setiap hari doktif berbohong. Ya, hampir setiap hari dokter detektif berbohong. Hampir setiap hari dokter detektif mengarang cerita. Cuma ketutup karena kalian terlalu memuja-mujanya. Kalau kalian, kan Miss Gosip selalu bilang, kalian nggak usah percaya sama Miss Gosip, nggak usah. Kalau kalian percaya silahkan, nggak percaya pun nggak masalah. Selalu Miss Gosip bilang seperti itu. Miss Gosip nggak gila-gila dipercaya, saya nggak gila-gila. Cuma buktinya bisa kalian lihat sendiri. Ya kan, LP-nya sudah ada. Apa yang dilaporkan? Produknya. Jadi apa yang Miss Gosip sampaikan itu adalah fakta tentang produknya. Spill LP dong. LP-nya sudah bertebaran semua VT. Ya, coba kalian searching itu langsung dapat. Ya, coba kalian searching itu langsung dapat LP-nya. Mungkin kalau di tempat Miss Gosip ini agak sepotong-potong, tapi di TikTok ini berseleweran semua LP. Ya, tentang LP Miss Gosip melaporkan dokter detektif. Coba searching pasti dapat. Masyarakat lebih pintar lah. Masyarakat Indonesia ini pintar-pintar loh guys. Jadi kalian jangan memikirkan orang masyarakat Indonesia ini nggak pintar. Ya, pintar-pintar masyarakat Indonesia ini. Ada lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan profesor ada. Cuma nggak ke-expose aja. Nah, bermainlah di kolom komentar ataupun membahas satu persatu seperti Miss Gosip sampaikan. Oke? Jadi bukan berarti kalian menjunjung seseorang itu dia lebih pintar, tidak.
Dokter detektif S1 kedokteran. Apakah dia pinter? Daripada Miss Gosip juga nggak pinter-pinter amat. Tapi dokter detektif juga tidak secerdas itu, sayang. Oke? Miss Gosip kasih tahu lagi, dokter detektif juga tidak secerdas yang kalian lihat. Miss Gosip cerdas, Miss Gosip juga blow on gitu. Miss Gosip juga blow on. Intinya kita harus terus belajar dan belajar. Tidak ada orang yang sempurna. Orang pinter dalam bidangnya masing-masing, tapi dia juga tidak pinter dalam bidang yang lain. Begitu. Ada plus, ada minusnya. Ya, mungkin dokter detektif pinternya dalam apa? Membohongi masyarakat Indonesia. Ya, kalau Miss Gosip gobloknya di mana? Membohongi masyarakat Indonesia. Miss Gosip nggak bisa membohongi kalian, sayang. Di situ gobloknya Miss Gosip. Ya, nggak bisa Miss Gosip membohongi kalian. Di situ gobloknya Miss Gosip. Kalau detektif sangat pintar untuk membohongi masyarakat Indonesia, dan hampir setiap hari dia berdusta sampai membawa nama sumpah Al-Quran loh. Dokter detektif bisa dia seperti itu dengan bersumpah membawa nama Allah, memegang Al-Quran. Dia sampai bisa seperti itu ternyata. Demi apa? Demi pamor. Demi apa? Demi membohongi masyarakat Indonesia agar diagung-agungkan. Gila memang saya. Gila memang. Ya, tapi kalau Miss Gosip blow on aku dalam segi itu, saya nggak bisa. Kalau Miss Gosip tahu, aku langsung up gitu. Apa yang ku lihat itu yang ku sampaikan, apa yang ku dengar itu yang ku sampaikan. Ya, Miss Gosip tidak bisa memutar-mutar, nggak bisa. Iya, kalau dokter detektif tersangka seluruh Nusantara, sayang. Ya, nanti kalau misalnya dia jadi napi, ya kalau dokter detektif jadi napi, dia jadi napi se-Nusantara. Gila nggak tuh? Kalau dokter jadi napi se-Nusantara dalam 1 tahun. Gila nggak ya? Duh, gila banget saya. Semoga doa buruk, tidak ada yang doa buruk, sayang. Tidak ada yang doa buruk, ya. Tidak ada yang doa buruk. Semuanya ini kita katakan sesuai fakta. Kalau seorang itu sudah menjadi tersangka dan sebentar lagi dia sudah dipenjara, meskipun dia tidak dipenjara, terus tercatat namanya sebagai narapidana. Intinya beberapa kali dia menjadi narapidana di berbagai monggo. Jangan tantrum, jangan menangis, jangan sedih ya. Oke, begitulah. Jadi untuk hari ini ya, kalian semua sebagai pengikutnya dokter detektif, kalian harus mensupport dokter detektif. Jangan sampai dokter detektif ini stres, gila, sayang, jangan. Kalian terus support beliau. Ya, kalian support untuk apa? Untuk terus membohongi masyarakat Indonesia. Jangan. Ya, selama ini dokter detektif bisa melakukan pembohongan publik setiap hari itu kenapa? Karena kalian terlalu menyanjungnya. Ya, hingga dia lupa tugasnya seorang pemilik brand itu adalah berinovasi dengan produknya sendiri. Ya, mengupgrade produknya sendiri, mengecek ulang produknya sendiri. Dia lupa karena apa? Sibuk dengan produk orang lain. Untuk apa? Untuk dijadikan pahlawan bertopeng. Udah, begitulah sayang. Ya, jadi di sini pun mau maghrib, jadi kita off dulu. Di tempat kalian gimana? Maghrib kan? Oke, ya udahlah ya. Nanti setelah Isya kita sambung lagi. Assalamualaikum, wadidaw.